Imron Adami Aji menilai hasil rapat tim Kartaker malam Senin tanggal 10 Juli tahun 2022 yaitu 1. SK Karetaker PBNU yang asli baru akan diserahkan ke PCNU Konpercap Tanjung dan PCNU Konvetcap Jakarta besok pada hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 jam pukul 12 WIB di gedung PCNU Brebes. Penyerahan SK Karetaker akan dilakukan oleh BPKH Nusron Wahid dari PBNU. 2. Kedua PCNU hadiri masing-masing diwakili oleh 10 orang. 3. Semua MWC NU se-PCNU Kabupaten Brebes wajib hadir 4 orang terdiri dari Rus, Katib, Ketua dan Sekretaris MWC NU dengan membawa SK MWC dan SK Ranting. 4. Hal-hal lain berkaitan dengan Konverkap PCNU akan dilaksanakan setelah proses administrasi SK MWC dan Ranting NU dianggap selesai. NU itu Zuriyah, anake sapa putune sapa, ngajin, nyantrin de menakiain sapa. Komentar Imron Adami Aji, mantan Sekdewan Syuro DPC PKB Kabupaten Brebes, sekaligus mantan legislator PKB DPRD Brebes, ujar laki-laki yang bisa disapa Gus Im, Kang Imron, dan Kang Adam, dia adalah putra ketiga dari 9 bersaudara, putra dari salah satu tokoh NU pada zamannya, Almakfurlah Haji Tajudin Nur Ahmad Munajat, Ketua Partai NU, Nahdlatul Ulama sekitar tahun 60-an, Komandan Banser, Ketua Les Bumi, anggota DEP GR, Gotong Royong, Pasca Gestapu, Gestok, atau G30S PKI, sejaman dengan Almakfurlah Haji Basori Bumiayu, Alem Haji Muhammad Juwawin Jatibarang, Almakfurlah Kiai Haji Baedowi Ketanggungan, mereka adalah para petarung-petarung ideologi NU, yang mengedepankan keikhlasan, akhlak, etika dan adab organisasi serta tetap wajib menjaga wirai. Seorang kiai harus menggunakan akhlak kiai dan yang ulama JG menjaga akhlak ulama, jet semua terjaga, dari aspek zuriyah, yang tanfiziyah sebagai pelaksana orgsi juga menjaga etika dan integritas pribadi, integritas intelektual serta tetap menjaga muruah. Gus Im, adalah Presidium MD Kahmi-Kap Brebes Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, mantan Dewan Pakar Dewan Pendidikan, mantan Direktur Politeknik Brebes dan JG mantan Direktur Pengelola Daerah UTPD UTKAP, Brebes UPBJJ Purwokerto. Beliau menguasai betul tarikh sejarah perjuangan dan pergerakan Noskra Umum dan tu betul TTG NU de Brebes karena Beljar dari sesepuh NU Pat Jamani. Imron Adami Aji, adalah JG Ket ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Orwil Kap Brebes, Ket GUPPI, Gabungan Usaha Perbaikan Pendet Islam dan Ket Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Ikal Menwa Kap Brebes. Imron Adami Aji, adalah sarjana pendidikan teknik bangunan dari IKIP Negeri sekarang UNES, juga pernah mengambil konversi akreditasi pada Fak Teknik, jurusan Teknik Sipil Univ Negeri Tidar Magelang, dan JG sekarang sebagai peserta program postdoktoral di Universitas ternama, Papan Atas de Indo, dengan konsentrasi otonomi daerah dan politik lokal, desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Dengan perkuliahan digital, zooming dan daring. Kekhawatiran ada vested interest dari individu, mestin kudu jaga etika dan adab organisasi, ada apa dengan PB NU, ada apa dengan PC NU Brebes, ketika ada keterwakilan warga NU Brebes yang menjadi pengurus PB NU, kenapa justru PC NU Brebes bermasalah? Caretaker kok ampe 2 kali, dalam tarikh NU dan sejarah Indo modern selama ini PC NU PC NU tidak masalah kayak zaman revolusi saja. Siapa? Nama lengkap Imron Adami Aji, Pak, PDC. Bapak menyikapi PCNU Kabupaten Brebes itu bagaimana sampai ada 2 karteker? Sampai karteker 2 kali itu bagaimana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Adami Aji. Saya adalah salah satu dari sekian ribu warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Brebes. Saya selaku pribadi, selaku seorang muslim, seorang keluarga Nahdliyin, dan selaku salah satu putra di tokoh NU pada zamannya, karena Abbasiyah adalah tokoh NU pada saat tahun 60-an, anggota DPR GR, ketua MWC NU, ketua Les Bumi, dan Komandan Banser. Persoalan PCNU Brebes itu sangat memperhatikan dari aspek dinamika organisasi. Dalam waktu dekat itu, hasil satu kalau kita bisa sejarah konferensi NU di Tanjung, konferensi hasil NU di Tanjung itu adalah hasil konferensi NU di Tanjung itu menghasilkan Mas Haji Aqso dan seluruh jajarannya, dan itu diremisi oleh PWNU.
dalam proses perkembangan itu PBNU tidak mengakui, bahkan menurunkan caretaker. Saat itu saudara caretaker adalah Dr. Juri Adiantoro. Sudah, dan KLB di PBNU. Lah sekarang hasil dari KLB PBNU kok malah digeter lagi oleh PBNU. Ini ada apa itu loh? Yang saya soroti adalah bahwa untuk menjadi pengurus itu harus menjaga keikhlasan, etika organisasi, adab organisasi, wirai. Jadi ada apa kok sampai-sampai 2 kali caretaker? Ini kan luar biasa, kayak zaman revolusi. Padahal NU adalah Jam'iyah Diniyah, bukan partai politik. Ada apa? Kalau kita jadi pengurus NU dan ada kepentingan pribadi, insya Allah ya akan begini ini. Jadi tolong ini seluruhan harus kita muhasabah diri, muhasabah diri sebagai orang NU, muhasabah sebagai pengurus NU, atau muhasabah sebagai yang mengaku dirinya itu elit NU atau kiai NU atau ulama NU. Yang kiai NU nun sewu harus menjaga akhlak kiai. Yang mengaku ulama juga harus menjaga akhlak ulama itu. Kalau semuanya pada positioning saling menjaga, insya Allah tidak akan terjadi begini. Ini bukan hanya sekedar persoalan dinamika organisasi, tapi ada apa kok sampai caretaker 2 kali? Itu persoalan mendasar sekali. Saya sebagai orang NU sangat prihatin. Gontong-gontongan, rayahan, gemerasan jabatan nggak boleh itu kalau NU. Harus ikhlas ya. Jaga wirai, jaga akhlak, jaga etika, jaga adab organisasi. Yang terpenting adalah saya menyoroti 2. Yang pertama adalah etika dan regulasi organisasi. Betul nggak harus dikertiker sampai 2 kali? Ada nggak rujukan organisasi? Dalam kondisi keadaan apa kok harus 2 kali dikertiker? Kenapa tiap konferensi dikertiker, hasil KLB dikertiker, nanti ini ada KLB lagi dikertiker lagi, nggak rampung-rampung. Kapan ngurusin umat? Umat itu pada keleleran, umat itu nggak karuan kan, berbes angka kemiskinan itu tantangan kita, angka kemiskinan, IPM rendah dan lain-lain banyak itu tantangan kita. Tantangan kita sebagai elit NU, sebagai pengurus dan semuanya aja, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik NGO, baik penyelenggara negara, apalagi ormas-ormas yang besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, harus bagaimana umat diurusin gitu. Jangan kayak gini kemiskinannya rendah, saling pengurus gontok-gontokan. Itu yang kami sangat memprihatinkan. Saya sebagai warga NU sangat prihatin karena bukan hanya persoalan dinamika organisasi. Ada apa? Kok caretaker 2 kali? Caretaker dikertiker lagi. Nanti ini nggak puas kertiker lagi, nggak selesai. Itu sorotan saya selaku warga hadirin. Sarannya gimana Pak? Sarannya supaya aman, nyaman, tidak ada ribut-ribut jabatan gimana? Dari aspek organisasi jelas harus pakai etika dan regulasi organisasi, itu jelas, itu kunci kita berorganisasi. Kedua, karena kita organisasi ulama kiai ya pakai etika, pakai akhlak, pakai adab, pakai wirai. Akhlaknya akhlak kiai, akhlaknya ulama kan itu. Karena Nahdlatul Ulama gitu loh. Organisasi ini kan Nahdlatul artinya kebangkitan para ulama, maka rujukannya adalah ulama. Ulama yang jadi rujukan harus benar-benar muhasabah, benar-benar jaga akhlak, jaga wirai, tanwidiyah, jaga etika dan integritas, jaga kompetensi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi tertinggi yaitu dari jajaran syuriah kan itu kan. Itu. Kalau semuanya muhasabah, semuanya selesai kok. Dan tidak ada kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi ya begini hasilnya. Selalu dikertiker bertahun-tahun, 2 kali kertiker kan ini. Dalam sejarah Indonesia modern, tarikh sejarah NU bagus baru kali ini ada. Iya, saya belajar NU dari saya belum lahir katakan saja, karena saya belum lahir itu sudah NU karena abah saya ketua NU kan. Sampai sekarang ini kok begitu? Artinya tidak kondusif. Kalau ormas terbesar Nahdlatul Ulama di Brebes tidak kondusif, apalagi umatnya. Artinya akhirnya kemarin ada yang ikut pawai kan, ada sebagian orang-orang Banser ikut pawai khilafah kan nggak mudeng, nggak ngerti apa itu khilafah. What's the meaning khilafah nggak ngerti kan? Malah melu-melu tok. Ya karena itu kesalahan pembinaan umat, itu tanggung jawabnya Banser ya Ansor, tanggung jawab Ansor ya di PSN itu. PSN itu gotok-gotokan akhirnya umat melakukan dewek-dewek. Orang ngerti, ya dihandle sama khilafah, dihandle sama yang lain yang jelas-jelas urusannya ada kontribusi dengan masalah Pancasila dan NKRI dengan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin begitu, Mas.